di masa saat ini daya kritis mahasiswa itu tentunya masih relevan ya. Kan aku juga ikut organisasi juga. Oh, kamu ikut organisasi apa kalau boleh tahu? Aku ikut BEM UNER. Oh, BEM UNER. Oke. Gimana pun kita tuh nggak bisa menerima informasi langsung benar-benar cuma dari satu sumber, tapi juga diperlukan diskusi lanjutan. Ada Misalnya tuntutan untuk organisasi ini cuma ya selesai proker gitu aja, nggak sampai yang mendalami hingga. Selamat datang kembali di podcast Mahasiswa Berbicara bersama saya Jea. Kali ini saya kedatangan tamu-tamu spesial nih teman-teman. Jadi mungkin kita bisa perkenalan satu persatu ya. Bisa dimulai dari Pinkan. Halo semuanya, perkenalin nama aku Pinkan dari angkatan 2023. Salam kenal. Halo semuanya, kenalin aku Naza dari Ilmu Politik angkatan 2023. Oke, halo semuanya. Kenalin aku Tiara dari Politik juga angkatan 2023. Halo semuanya, aku Ais, aku dari Ilmu Politik juga angkatan 2023. Nah, jadi kali ini kita akan membahas salah satu topik yang belakangan ini emang lagi viral gitu lah ya. Jadi emang lagi pergerakan mahasiswa ini kan belakangan lagi rame, mencuat kembali kan. Nah, di sini saya selaku host mau menanyakan terkait daya kritis mahasiswa gitu. Otomatis kan kalian sebagai mahasiswa Universitas Ilmu Politik gitu ya, kalian pastinya sangat familiar lah dengan kata daya kritis mahasiswa gitu. Nah mungkin di sini aku mau tanya-tanya nih, opini kalian gimana sih terkait daya kritis mahasiswa ini? Apakah sekarang itu menurut kalian masih relevan nggak sih daya kritis mahasiswa itu? Apakah masih ada atau justru udah mati nih mahasiswa tuh? Nggak ada, mereka udah nggak punya idealis lagi. Jadi mereka kayak mengikuti arus gitu. Nah mungkin bisa satu-satu aku tanya dari Ais nih, gimana pendapat Ais gitu? Nggak apa-apa. Menurut aku di masa saat ini daya kritis mahasiswa itu tentunya masih relevan ya. Entah di lingkup kampus ataupun di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya misal kalau di lingkup kampus, di akademik gitu, di kelas sebatas lecturing dari dosen, kita tentu harus mendengarkan, kita juga harus seharusnya normalnya kita juga bisa kasih argumen apakah penjelasan dosennya mungkin menarik daya argumen kita terhadap topik yang diberikan atau materi yang diberikan ke dosen kayak gitu. Kalau di kehidupan sehari-hari ya mungkin kehidupan bermasyarakat apalagi aku seorang masyarakat di desa gitu ya, terus juga berkecimpung sedikit di Karang Taruna gitu. Oh, kamu ikut Karang Taruna juga berarti? Oh, oke. Jadi mungkin sikap kritis itu juga diperlukan di saat-saat seperti itu. Saat bermasyarakat langsung di lapangan gitu ya. Betul. Oh, I see. Oke. Kalau menurut Tiara nih gimana? Kalau dari aku sendiri, menurut aku juga masih relevan, mirip-mirip kayak jawabannya Ais juga, karena kita sendiri kan mahasiswa ya, terus apalagi kita anak politik nih, kan tentu kayak perlu banget kita harus kritis ya, meskipun kalau dari aku pribadi emang aku masih kayak dalam tahap belajar untuk berusaha berpikir kritis gitu, karena kayak aku masuk ke sini emang tujuanku salah satunya untuk mencoba berpikir kritis, jadi nggak mentah-mentah menerima informasi jadi kayak biar bisa memilah mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus kita pakai gitu ya. Benar. Terus juga kayak kan aku juga ikut organisasi juga. Oh, kamu ikut organisasi apa kalau boleh tahu? Aku ikut BEM UNER. Oh, BEM UNER. Oke. Jadi mungkin sikap kritis ini bisa aku pakai waktu kayak misalkan ada kendala-kendala, terus gimana sih cara kita nyikapi dengan kritis, gak yang problem solving gitu ya. Jadi sih dari aku sendiri. Kalau dari Naza gimana nih Naza? Aku setuju sama pendapatnya Ais sama Tiara kalau misalkan berpikir kritis tuh memang sampai sekarang relevan, dan aku rasa juga kedepannya tuh akan terus relevan gitu, karena
Gimana pun kita tuh nggak bisa menerima informasi langsung benar-benar cuma dari satu sumber, tapi juga diperlukan diskusi lanjutan. Misalnya biasanya tuh aku sama teman-teman aku, misalkan contoh kecil tuh kayak sebelum kita mulai ujian, belajarnya kan kita sebelumnya itu pas malam udah belajar membaca materi dan lain sebagainya. Dan misal pagi hari sebelum ujian tuh kita biasanya suka untuk mendiskusikan kira-kira mana sih yang menurut kalian relevan, atau ide siapa, misalkan kita lagi membahas tokoh siapa gitu, idenya tuh menurut kita yang paling cocok tuh yang kayak gimana, kayak gitu sih. Oke, I see. Terus kalau dari Pinkan, Aku juga setuju sama pendapatnya teman-teman, yang mana berpikir kritis ini tuh masih relevan buat mahasiswa, apalagi di kondisi sosial politik yang kayak gini. Tapi aku melihat juga bahwa ada muncul fenomena pergeseran tumpunya daya kritis mahasiswa. betul, Itu kayak, sepakat. aku beberapa kali mengamati kayak pergerakan organisasi mahasiswa seperti BEM atau HIMA, itu pun pergerakannya tuh belum cukup signifikan gitu. Karena juga ada tuntutan untuk organisasi ini cuma ya selesai proker gitu aja, nggak sampai yang mendalami hingga berpikir kritis seperti itu. Dan juga ada fenomena-fenomena yang kayak gimana ya bahasnya, kayak kita tuh mikirnya tuh mahasiswa tuh bakalan terjun ke korporat gitu, bukan sampai yang mikir ke aktivisme pergerakan sosial. Jadi sekarang kayak udah jarang yang kayak mereka itu untuk kegiatan aktivisme gitu ya. Jadi karena kita tuh kayak kuliah dianjurkannya buat masuk kerja gitu. Jadinya gitu. kayak untuk akhirnya ada pergeseran gitu ya. Mungkin itu. Oke, ini opini yang bagus banget ya. Jadi kayak masing-masing punya opini mereka masing-masing. Nah, terus tadi nih aku mention kayak misalnya dari Ais, terus Tiara, kan kalian punya organisasi entah di luar maupun di dalam gitu loh, di dalam kampus gitu loh. Nah, mungkin aku mau nanya nih, kayak mungkin perbedaannya, kalian kan ini di eksternal kan, otomatis organisasinya di eksternal dan kamu di internal. Nah, kalau dari kamu nih Ais, apakah ketika kamu melihat di dalam sama di luar itu gimana sih mahasiswa atau masyarakat mudanya itu kayak gimana gitu? Di luar maupun di dalam itu tuh menurut aku karena sama-sama di usia yang muda masih rentan Gen Z kayak gitu. Jadi kalau dari sisi semangatnya mungkin sama-sama semangat ya buat mungkin prokeran atau buat inovasi-inovasi di dalam suatu organisasi itu. Terus gimana tadi? Terkait daya kritisnya sih, kayak kamu menemukan ada nggak perbedaannya kayak ketika kamu di mahasiswa di kampus dengan ketika kamu di Karang Taruna nih, daya kritisnya tuh apakah kayak ya sebenarnya sama aja mau mereka mahasiswa atau enggak, asalkan terlibat di dalam Karang Taruna pun itu bisa menumbuhkan daya kritis gitu? Sebenarnya bisa, cuman karena mungkin dilihat dari sisi pendidikannya juga ya, karena Karang Taruna itu mungkin juga banyak teman-teman yang terpinggir atau nggak punya pendidikan yang sama yang lain, jadi nggak merata gitu. Jadi teman-teman di kuliah mahasiswa itu pasti punya potensi kritis yang lebih tinggi dari kritis yang lebih tinggi. Gitu aja sih. Itu kalau menurut pandangan kamu ya. Kalau Tiara nih, aku mau nanya, menurut kamu gitu, mahasiswa yang terlibat di BEM atau enggak gitu, menurut opini kamu aja sih, itu daya kritisnya bakalan beda atau sama gitu? Kalau dari aku pribadi ya, menurutku kayak sepandangan aku, sebenarnya itu kayak tergantung orangnya juga kan, kayak gimana dari mereka ini mau belajar atau gimana. Sebenarnya kayak mau dia mahasiswa atau enggak, kalau dia mau belajar membaca, maksudnya kayak membaca informasi, terus gimana cara dia ngelola informasi itu, nerima informasi itu, menurutku itu bisa bikin daya kritis mereka itu lebih lebih tinggi, ya seperti itu. Jadi kayak nggak ada, ya mungkin ada perbedaan, tapi kembali lagi ke kayak tergantung pribadi pribadinya masing-masing. Oke. Nah, tadi si Pinkan tuh sempat mention terkait adanya pergeseran gitu kan, anak-anak sekarang ibaratnya udah nggak
sekritis mahasiswa dulu, ini dalam tanda kutip ya teman-teman, yang mungkin dulu tuh ibaratnya sangat progresif sekali terkait pergerakannya gitu loh. Nah, mungkin kalau aku melihatnya itu karena sekarang kan kita ada akses internet kan, gampang banget kan. Terus mungkin ini juga menyambung dengan opininya Naza dan juga Tiara yang kalau misalkan kalian harus memilah-milih informasi yang ada gitu loh. Nah, sekarang kan kalau kita ngomongin kayak di sosmed juga, menurutku itu juga mungkin aja bisa mempengaruhi tumpulnya daya kritis mahasiswa. Jadi kayak karena kita tuh udah disodorin berita yang kayak ini nih gitu. Terus ya kalau misalkan kita nggak memikirkan ini bener nggak sih, ini salah nggak sih kayak gitu kan, kita jadi nggak tahu gitu kan. Nah, menurut kalian sebenarnya sebagai mahasiswa gitu loh, harusnya ketika ada informasi gitu, entah di TikTok, di Twitter, apalagi di TikTok itu kan banyak banget ya sarang hoax atau bahkan kayak berita-berita apalagi seputar politik yang kadang tuh justru menggiring gitu loh ke arah yang nggak bener gitu. Nah, menurut kalian nih sebagai mahasiswa gitu, apalagi Gen Z banget nih ya kalian, itu gimana sih menanggapi fenomena yang seperti itu gitu? Mungkin dari Pinkan deh. Kalau dari aku sebagai mahasiswa kita harus memilah mana informasi yang informasi-informasi yang bisa dipercaya. Iya, yang bisa dipercaya gitu. Jadi kita tentunya harus baca-baca. Kalau misal ada orang lain nih baca 2 berita, kita harus bisa baca 4 atau 5 berita kita tuh bisa tahu perspektif yang lainnya gitu. Dan kalau misal kita nemui berita kayak gitu, kita juga harus kayak validasi dengan baca itu tadi. Dan kalau misal nemu kayak hal-hal yang kayak bisa didiskusikan gitu, biasanya kita diskusikan sama teman-teman atau mungkin kita bisa tanyakan ke dosen-dosen terkait gitu. Seperti itu sih. Kalau dari Naza? Kalau dari aku sendiri tentunya sebelum kita benar-benar percaya sama suatu berita tuh emang harus dicek dulu misalkan sumbernya, dan kita aku pribadi tuh mencari sumber-sumber yang lain gitu. Misal dalam suatu topik yang sama tapi dari media-media yang lain, karena biasanya tuh kadang di media A tuh cenderung pemberitaannya seperti ini, tapi di media B beda lagi gitu. Jadi emang proses diskusi sama teman-teman dan sama dosen di kelas tuh membuatku semakin kesini itu bisa semakin questioning lah sama berita-berita, emang benar seperti itu gitu. Jadi diskusi lebih lanjut tuh menurutku membantu juga untuk memvalidasi lah apakah suatu berita itu benar atau ya salah gitu. Oke, dari Tiara? Kurang lebih juga sama sih sama mereka berdua, kayak ya mulai dari yang kayak misal dapat berita dari platform A, terus habis itu kita nggak langsung kayak percaya aja, kayak ya udah dicari di kayak platform lain kayak berita misalnya dari kayak Tempo atau Narasi, CNN, kayak ya pokoknya dibaca-baca semua. Terus habis itu bisa juga kayak misalkan diskusi sama temen kayak kalian denger gak berita ini? Iya benar-benar. Biasanya rumpi di grup dikit. Biasanya kan tiba-tiba misal Pinkan bilangnya, oh aku dengernya kayak gini-gini, terus aku lah kok beda, aku dengernya kayak gini. Itu membantu kita. Gitu, lebih ke didiskusiin aja, terus sama perbanyak baca-baca berita-berita yang lain, jadi nggak mentah-mentah diterima kayak terus habis itu langsung disebarin ke teman-teman. Ini ada gini-gini. Gitu. Kalau dari Ais sama juga? Sama sih, aku suka membandingkan seperti teman-teman yang lain membandingkan antara platform satu dengan yang lainnya. Terus mungkin kalau di TikTok kita lihat pembawaan beritanya itu kayak gimana, kontennya apakah menarik atau enggak, atau enggak kayak gitu kan. Gitu aja. Oke. Nah, ngomong-ngomong terkait kritis ini kan biasanya tuh identik dengan cara kita menyampaikan kritik juga kan, gitu kan. Nah, kalian otomatis sebagai mahasiswa tuh biasanya ada fase pasti pengen mengkritik dong, ya kan? Entah mengkritik pemerintah atau mengkritik korporat atau mengkritik orang lain gitu, bahkan orang di sekitar kalian. Nah, menurut kalian nih sebagai mahasiswa gitu, sebenarnya cara kritik yang kritis tuh baiknya kayak gimana sih gitu? Nih saya pengen tahu nih. Oke, mungkin bisa mulai dari Naza deh. Dari Naza dulu deh. Cara mengkritik yang kritis menurutku sebenarnya sesimpel yang sesuai faktanya sih, Kak. Oke, sesuai fakta. Sesuai faktanya, dan
menurutku pribadi cara menyampaikan kritik tuh nggak cuma yang harus berbaku, yang seperti apa gitu, tapi bisa banyak gitu loh, dari musik, dari kesenian, dari sesimpel kita ngobrol-ngobrol tuh sebenarnya udah banyak banget yang kita kritik, yang sebenarnya bahasanya tuh kayak ya bahasa-bahasa Keseharian tongkrongan, gitu ya. keseharian gitu lah. Oke. Menurutku selama itu masih dalam fakta, sesuai faktanya, itu masih kritis menurutku. Oke. Kayak gitu. Ini aku mau nanya ke kamu nih Naz. Menurut kamu setuju gak kalau misalkan ketika kita mengkritik kita menggunakan kata-kata yang mungkin agak menyakitkan gitu? Itu menurut kamu gimana? Kalau aku pribadi sebenarnya nggak apa-apa kalau menurut aku. Oh, kalau dari kamu pribadi Iya, nggak apa-apa? Karena pun di FISIP tuh baik dosen maupun mahasiswa juga kayak terbiasa gitu loh Kak untuk mengkritik, dan aku nggak menganggap itu semakin kesini kayak oh ternyata nggak apa-apa gitu loh untuk mengkritik meskipun kata-katanya agak menyakitkan. Kalau itu sesuai fakta ya Nggak kenapa masalah. enggak? Oke. Kalau dari Ais gimana menurut kamu? Ya aku setuju ya dengan pendapatnya Nazar tadi. Dan kritik itu kan juga sebagai apa ya, hak berekspresi gitu. Betul. Ya, jadi menurut aku kritik yang baik itu juga ya bukan mata-mata berargumen panjang terus dengan bahasa diksi yang bagus, yang rapi, yang bagaimana, tapi ya sekedar apa yang dibilang Nazar juga sudah. Kalau dari Tiara? Kalau dari aku pribadi, kalau misalkan kritiknya itu kayak kata-katanya pedes gitu ya, aku juga menurut aku sendiri nggak masalah juga sih, karena nggak masalah. apa ya, apalagi di zaman sekarang ya, kalau misalnya kritik itu nggak yang nampol orang Oh, itu kayak gitu. nggak Oke bakal deh. sadar gitu, Iya, kayak iya, sebenarnya itu betul. nggak nyentuh. Iya. Apalagi kalau misalnya kritiknya cuma kayak pakai bahasa-bahasa yang baku, terus yang halus, nggak bakal nyampe. Gen Z kurang greget yang gitu ya. pedes aja Iya. mereka kayak masih apaan sih kayak Nggak bakal di notice. nggak bakal di Iya. notice, apalagi kayak Halus yang gitu halus, malah enggak ya. makin cuma angin lewat gitu. Iya, oke. Kalau dari Pinkan gimana? Kalau aku mungkin ya sama seperti teman-teman, kalau menyampaikan kritik dengan kritis itu kita harus berlandaskan fakta, yang mana kita harus menganalisis fakta itu terlebih dahulu, dan mungkin kalau kita juga mungkin bisa memberikan suatu evaluasi atau solusi yang bisa kita tawarkan. Nah, kalau terkait pemberian cara mengkritik, Dia cara mengkritiknya. jangan bahasa yang kayak sedikit nyakitin gitu. Uh-huh. Itu kalau menurutku gak apa-apa, dan mungkin gak apa-apa banget kalau ingin mengkritik dengan bahasa yang menyakitkan, karena ya seperti dibilang Tiara tadi, kalau bahasa yang baik aja tuh belum tentu didengar gitu. Kalau gimana kalau kita pakai yang bahasa yang sedikit nyakitin gitu, tapi aku lihat fenomena-fenomena di media sosial itu kayak orang-orang tuh kayak mengkritisi juga terkait penggunaan bahasa yang dilakukan, yang diberikan terkait kritik gitu. Apalagi banyak sekali muncul diskursus terkait cara pemberian kritik dengan baik dan benar gitu. Dan itu juga bikin aku bertanya-tanya gitu, emang kritik itu harus dengan cara yang baik, dengan bahasa yang halus kah gitu? Kalau emang orangnya kurang ajar gimana gitu kan, kita harus betul. baik-baik ya gitu. Kalau menurut opiniku adalah sebenarnya tuh sebaik-baiknya kritik adalah kritik yang membangun, yang sifatnya konstruktif. Itu yang mungkin harus dia highlight ya setiap kali. Mungkin kita sebagai mahasiswa, kalian sih, kalau saya sih udah lulus. Ya, sebagai kalian sebagai mahasiswa nih ya, mungkin masih sangat aktif gitu loh. Kalian pasti akan melalui tahapan ketika kalian harus mengkritik sesuatu. Mungkin kalian nanti akan ikut di organisasi manapun gitu loh. Yang harus digarisbawahi adalah buatlah kritik itu yang membangun gitu. Kalau dari aku pribadi sebenarnya kata-kata yang menyakitkan dalam tanda kutip ini kayak bersifat sarkasme atau yang lainnya sebenarnya itu tidak masalah asalkan tidak mengumpat gitu. Jadi poinnya di sini adalah jangan keluarkan kata-kata yang bersifat umpatan gitu, yang kemudian itu tuh menjadi mencoreng gitu, mencoreng atau menutupi sebenarnya pesan kritik kita yang mau kita sampaikan tuh gimana gitu loh. Karena
benar kayak yang tadi kalian sampaikan bahwa kritik itu yang penting sesuai fakta, terus juga yang penting kita beneran mau menyampaikan bagaimana gitu loh, apa yang ada di benak kita dan lain sebagainya, itu yang poinnya yang harus kita sampaikan gitu sih. Nah oke, jadi teman-teman tadi kita udah habis berdiskusi sama teman-teman angkatan 2023. Jadi pada intinya adalah sebenarnya daya kritis mahasiswa itu masih ada ya. Jadi masih ada tetap, walaupun meskipun ada pergeseran, tapi tidak menghilangkan esensi daya kritis mahasiswa. Nah, di sini juga yang harus dari tadi diskusi kita yang harus diperhatikan bahwa setiap kita berkritis, terutama ketika kita menyampaikan kritik, harus kita perhatikan diksinya dan juga esensinya agar nantinya kritik yang kita bisa sampaikan itu bisa nyampe gitu, bisa ke deliver dengan baik gitu. Nah, di sini juga mungkin ada yang mau ngasih kalimat penutup dari perwakilan? Gak apa-apa, kasih closing statement bebas. Mungkin dari Pinkan, semuanya deh. Mungkin dari Pinkan, kasih closing statement. Mungkin dari aku buat yang nonton nanti, barangkali mahasiswa ya, apa ya, terus berpikir kritis, terus apa ya, kalau mau kritik itu tadi yang penting substansinya yang bisa terdeliver dengan baik seperti itu. Terus jangan takut untuk mengkritisi ya. Gitu. Kalau dari Naza gimana deh? Kalau dari aku sepakat sama diskusi hari ini gitu ya, sangat sangat insightful buat aku sendiri juga gitu, dan teruslah untuk melatih berpikir kritis karena menurut aku bakalan kepake sampai kapanpun gitu. Seperti itu. Terima kasih. Oke, Tiara nih, gimana Tiara? Kurang lebih sama juga. Ini singkat aja deh. Oke. Jangan takut untuk mengkritik asalkan sesuai dengan fakta. Oke, terakhir Ais, gimana Ais? Aku sama sudah diwakilkan. Yang penting jangan takut untuk berpikir kritis. Jangan lupa baca-baca. Dadah. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye.